Oke guys, ini kita baru aja dapat rumah baru buat Cinta Sekolah di sini, dan ini mau serah terima kunci akhirnya. Setelah berbulan-bulan kita cari. Berapa bulan, Ci? 2 bulan. 2 bulan ya? Bulan penuh. 2 bulan penuh cari. Berapa rumah, Ci? Waduh, banyak. Dan akhirnya ini dapat buat rumah Cinta Sekolah kuliah nanti. Ini deket, rencana deket tempat Cinta Sekolah ya. Iya. Iya. About 12 menit lah ya, 10 menitan. Ini rumahnya udah oke, kita udah tanda tangan surat-suratnya segala macam. Sekarang Ya. Dan kita mau Ini kunci. serah terima kunci ya. Ini kuncinya. I got it, the key. Oke, dan Tuan. Ya, alhamdulillah. oke. Dan kita segera masuk ke rumahnya. Ini masih kosong ya, guys. Ini masih kosong banget. Come on in. Kita lihat dulu situasi sekitarnya. Ini di situ ada deket-deket gunung, guys. Aduh, aku tuh paling suka ya, guys. Ya. Ini karena dekat gunung, lihat deh. Ini gunung, lihat tuh. Kebayang kan? Aduh, cantik banget. Dekat gunung. Terus neighborhoodnya bagus, terus asik rumahnya. Itu pakai pagar fence, white fence itu apa ya, kayak kesannya kayak little house on the prairie. Prairie. Oh. Nanti di sini juga bisa main golf. Oh, oke. Cici tahu aku hobi golf. Jadi main golf Main di golf sini. di sini. Nanti kita bikin hole di sini jadi cepat. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih, Ci? Karena banyak orang yang nanya kan. Baik. Nah, banyak orang nanya, bisa nggak orang Indonesia atau orang foreigner beli rumah di Amerika? Bisa Nah, sekali. pertanyaannya, Ya, kan untuk beli rumah pakai duit cash itu kan terlalu berat. berat. Yes. Pertanyaannya, bisa nggak sih orang Indonesia beli rumah di Amerika kredit? Bisa Nah, sekali. nanti kita terangin. Terus pertanyaannya, berapa lama? Apa cuma 2 tahun, 3 tahun? Enggak, ini loannya bisa 30 tahun. 30 tahun kredit. Nah, oke guys. Jadi nanti sebelum kita masuk rumah untuk Cinta ini, Cinta Sekolah, gimana sih caranya? Nah, kasih tahu nih buat orang Indo yang mau beli rumah di Amerika. Kalau mau beli rumah di Amerika itu harus prepare bank statement Oke. di Indonesia. Oke. Yang diperlukan 2 bulan bank statement. Oke, 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir. Nanti waktu di Amerika itu open satu account dan uangnya dari transfer dari Indonesia ke sini itu harus clear semua. Nggak boleh masuk sana sini untuk waktu pembelian rumah. Tapi kalau uangnya sudah di sini 2 bulan, terus mau beli rumah, itu sudah nggak apa-apa karena uangnya sudah di sini. Yang penting, kenapa masih 2 bulan? Karena dia nggak mau, dia itu mau lihat itu in and out money. Dia nggak mau money laundering. Nah, nggak mau duit yang, jadi Amerika tuh ketat, jadi nggak mau ngelihat orang yang dicurigai dia pakai uang money laundry atau cuci uang. Yes. Jadi kalau ada uang masuk, ke dalam rekening tiba-tiba dalam jumlah gede, nggak dalam cash gitu kan, itu pasti dia nggak akan ditolak keluarnya. Ditolak. Ya. Tolak. Jadi harus jelas Ya. masuknya dari mana, dari penghasilan mana. Ya. Nah, kalau saya ini kan ibaratnya sebagian besar uang juga dikasih gift dari oma saya nih. Yes. Jadi oma, karena kan saya lagi nggak ada kerjaan di TV ini, lagi dikit, jadi uangnya kurang. Nah, saya dikasih gift buat DP rumah ini gitu kan. Bisa. Nah, itu bisa tuh. Bisa. Jadi giftnya itu harus langsung transfer dari Indonesia itu dengan clear. Kalau di gift itu dia tidak akan cek dia punya uang dari mana. Yang penting tuh gift dari sana langsung transfer ke bank sini atau langsung pemberian transfer ke hadiah escrow. gitu kayak. Yes. Dikasih uang sebagai hadiah buat sebagai DP. hadiah. Yes. Oke. Nah, jadi itu bisa ya sih ya? Bisa. Nah, caranya kok bisa sih bukan warga negara Amerika kredit di sini? Itu masuk akal ya? Masuk akal karena banyak sekali foreigner yang di sini beli rumah dengan kredit. Untuk foreigner itu programnya agak berbeda dengan lokal. Kalau lokal orangnya semua juga termasuk credit score yang akan dicek. Iya. Oke, jadi kalau ini kan kalau credit score kan untuk citizen atau resident green card kan ya. Atau orang yang sudah kerja di sini. Yes. Nah, ini kan kita bicara orang yang di Indonesia nggak punya green card di sini, beli rumah di sini. Intinya cukup bank statement dari Indonesia. Iya. Dan nggak ribet, guys. Nggak ribet, cepat sekali. Punya Pakku ya. Ini close. Sebenarnya kita bisa close earlier, tapi sellernya belum ready pada saat itu. Iya. Jadi itu semua possible. Yang penting kita ikutin peraturan mereka yang diminta oleh lender.
dia minta bank statement, kita siapkan, dan uangnya nanti saya akan jelaskan lebih detail bagaimana Iya. untuk mendapatkan loannya. Dan mereka harus jelas gini, ini dua uang dari mana nih gitu. Dia nggak mau rekening yang ini aja ya, yang keluar masuknya terlalu Keluar banyak. masuk terlalu banyak, dia nggak mau lihat. Dia nggak mau, dia udah pasti ditolak tuh. Pasti Ya, ditolak. harus jelas kerjanya apa. Kecuali tadi kayak gue nih, uangnya gift dikasih, ini kan dikasih dari saudara atau dari oma gitu kan. Ya, gift Ya. itu juga certain percentage ya. Kalau let's say ya, down paymentnya itu 30%, Aha. giftnya itu bisa 80% daripada 30%-nya. Oke, jadi nggak bisa semuanya ya. Nggak bisa semuanya, nggak bisa 100% gift. Jadi misalnya uang mukanya 100 juta misalnya gitu kan. Ya. 80 jutanya gift, Ya. 20 jutanya uang sendiri gitu. Ya, betul, betul. Jadi nggak boleh semuanya gift juga, nanti bayar cicilannya dari mana gitu kan. Ya. Ya. Nah, ini yang unik lagi, beli rumah di Amerika itu ternyata bukan kalau di rumah di Indonesia misalnya harga rumah 1 miliar gitu kan. Ya. Kita nawar 900 juta, 800 juta. Ya. Ternyata deal, turun. Kalau di sini enggak. Ya. Di sini malah naik. Malah naik. Karena sekarang itu seller market. Jadi inventory itu kurang Ya. dan banyak yang mau beli. Jadi sekarang bidnya tuh di atas asking price itu bisa 100, 200 sampai 500 ribu bisa juga terjadi. Ya, misalnya nih, rumah buka harganya 500.000 US dollar. Yes, Nah, nanti yang dapat rumah adalah kan nanti dia di market, on the market. right. Nah, nanti orang ngebid ya. Yes, yes. Ngebid, nah harga yang tertinggi yang dipilih sama buyer situlah yang menang. Yes, Dan bidnya tertutup. Kita nggak tahu kompetitor kita masukin berapa. betul. Nah, itu seninya tuh. Ya, ya. Dan makanya sering kita nggak dapatnya dibanding dapatnya ya. Iya, iya betul. Iya. Tapi dari itu berpengalaman kan. Jadi lain Akhirnya kali akhirnya tahu kita masukin harga berapa. Iya. Gitu. Oke, jadi Ci, kalau misalnya pada orang mau Indonesia, misalnya mau anaknya sekolah di sini, Iya. mau beli rumah di sini, caranya? Caranya bisa langsung Gampang ya, bisa gampang. kredit ya, bisa loan? Bisa kredit, bisa loan. The best way to do it is orangnya itu contact lender kita, dia Yeah. minta requirement apa, lalu dari sana kita akan guide mereka what to do, bank statement, Yeah. terus bank yang di sini. Langsung aja open. hubungin Cimulyani di sini, Ya, nanti langsung akan hubungi langsung Cimulyani. diarahin, pokoknya diurusin deh. Iya, Kita nggak diurusin. pusing, nanti semua Cimulyani yang loannya, urusin. pajaknya, listriknya, air gasnya semua Hebat ya pokoknya Cimulyani. udah diurusin. Yes, Nah, yes, nah, akan dan diurusin ya. yang penting lagi kalau rumah di Amerika itu semua serba jelas. Oh yes. Orang nggak bisa bohong, ya. Pemilik rumah nggak bisa bohong Ya. bahwa rumah ini dibangun tahun berapa, terus pernah direnovasi tahun berapa, dan kalau ada orang pernah meninggal di dalam, itu harus Di disclose, Di-disclose, selama dikasih 3 tahu. tahun, dalam 3 tahun. jadi nggak bisa bohong. Ya. Jadi sini serba jelas gitu aja. Ya, betul, betul. Ya, undang-undangnya serba jelas. Ya. Gitu dan Dan very clear lah ya. Very Jadinya clear, ya. kita pembeli rumah juga enak. Dijamin ya. Dijamin. Waktu beli rumah juga ya, awal-awalnya kan kita ada contingency period. Itu kan berarti walaupun kita masukkan down payment, asalkan kita belum remove our contingency ya, ya. itu uang kita nggak akan hilang selama kita belum remove our Nah, contingency. tuh. Jadi misalnya kalian udah beli rumah nih DP nih, set disetujui terus di DP, kasih down payment. Ya. Ternyata loannya nggak disetujuin nih, Ya. kreditnya nggak setujuin, uang kita balik guys, Ya. DP-nya. Ya. Karena uang DP-nya tidak dipegang sama pemilik rumah, Nggak, tapi ya, dipegang sama escrow. escrow company. Nah itu dijamin semua di sini serba jelas, di Amerika serba jelas, semua dilindungi. Yang penting jangan remove loan contingency ya. Nah makanya jangan salah Jangan pilih agent. salah pilih. Ya, jangan salah pilih agent juga Iya, ya. betul, Ya. betul. Oke, Kalau kalian ya. remove loan Iya. contingency, loan nggak dapat, Uang hilang. uangnya hilang. Ya makanya agent yang jelas, orang Indonesia lagi. Yes. Nah, tapi kalau kalian kan punya duit banyak, silakan langsung beli. Kalau saya kan duit ini pas-pasan, jadi DP aja masih dikasih. Ya, tapi lain kali kan bakalan naik Ya, lagi. nanti kalau Amin. udah kaya raya lagi ya. Yes, yes, yes. Iya, iya. Yes, amin for that Amin, ya. 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 Nah guys, sebelum kita lihat rumahnya nanti seperti apa, sudah kita isi. Ini kan rumah masih kosong. Rumah kalau masih kosong itu nggak ada staging, nggak ada furniture, tuh pasti bikin gak nafsu. Nah tapi ya kalau orang udah pengalaman lihat rumah, udah ngerti bahwa rumah ini walaupun kosong udah bisa kebentuk seperti apa. Percaya nggak? Waktu ngambil rumah ini kita nggak di Amerika guys, kita di Indonesia. Betul. Kita cuma percaya sama Cimulyani dan ngambil dari video. Nih, ini adalah waktu dulu rumah ini masih dijual, ya, masih di showing nih. Ini depan rumahnya kayak gini. 5423 nomornya. Oh, halo kamera. Terus masuk. Jadi pintu ini menghadap ke selatan. Masuk ini ya kayak gini.
living roomnya di sini nggak bilang gede-gede sekali, tapi it's a good size lah. Kasih L-shaped furniture sudah bisa. Terus ini kitchennya, ini dari living room ya. Saya tadi masuk dari pintu sini. Nah, ke kirinya ini family room. Bilang gede-gede enggak segede sekali, tapi dia memanjang, dia step down ini. Ini sih cukup gede lah. Nah, ini dari family room ya menuju ke sebelah ke kitchen. Tadi ke sana itu living roomnya. Terus pintu ke sana itu semua ke 2 bedroom sama 1 bath. Terus pintu yang sana itu, yang belakang sana itu menuju ke master bedroom. Nah, dari sini angle lainnya kitchen. Dari sini kita menuju ke kamar. Ini ada dua pintu ya. Ini pintunya bisa ditutup kalau lagi masak-masak biar baunya nggak ke ruangan. Dari kitchen ke sini ini bathroom. Ini bathroom pertama dari WC sana ya. This is a good size bedrooms. Ini tadi kloset di sini. Nah, kalau ke sininya kan pintu satunya ini loh. Tadi dari pintu dari kitchen sana, ini pintu dari sini. Ini ke bedroom satunya lagi. See? Ini good size. This bedroom is considered a big size bedroom ya. Jadi dia punya ini very bright juga itulah itu what you call it windows. Nah, dari sini kita balik ke keluar. Saya kasih dari angle sini ini living roomnya. It's not bad lah living roomnya. It's so bright. So what you can do, you can atur sofa-sofa sana sini. It's kind of like nice. Itu pintunya kurang lebih 48 inch ya. Jadi agak gede. Mau masukkan furniture mau apa itu gampang. Okay, so this is the overall of the house. It's very bright. I like it. So ini boleh diconsider ini Pak karena dia tidak jauh dari PCC, SMC juga dia langsung naik 10 freeway, beli fast track sampai downtown LA. Dari downtown LA langsung ke 10 lagi. Nanti tak ngajarin gimana caranya masuk fast tracknya yang kemana karena ada satu express fast track itu langsung sampai downtown LA. Okay, I'll see you the outside now. Nah, itu tadi videonya waktu dulu sebelum kita putuskan beli apa enggak ya waktu showing rumah ini open apa namanya? Masih on the market, masih showing ya. Semua orang bisa lihat guys. Lihat. By appointment pada saat itu ya. Yeah. Nah, kita setelah ini akan ngajak kalian untuk beli barang-barang di IKEA sini, terus beli furniture, beli dan lain sebagainya ya. Kita akan tunjukin dan nanti habis itu kita juga akan lihat setelah rumah ini di staging apa di isi furniture, finishing seperti apa guys. Oke, kalau gitu kita akan lihat di dalam rumah ini seperti apa nanti guys. Ngecat sendiri, jadi beli bahan-bahannya sendiri dari kuas, roller, catnya, gitu-gitunya. Lagi proses pemasukan barang ke mobil. Dua menit saja, oh baby please don't go.